Walk, jalan. Run, Lari. sit, Duduk. sleep, Tidur. read, Membaca. write, Menulis. take a bath, Mandi. eat, Makan. drink, Minum. laugh, Tertawa. cry, Menangis. carry, Membawa. open, Membuka. close, Menutup. push, Dorong. pull, Tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, I hope all of you are fine. Semoga semuanya baik-baik saja dan selalu dalam keadaan sehat, sehingga kita bisa belajar lagi dalam kesempatan kali ini. Oke, di kesempatan kali ini kita akan belajar tentang penggunaan S atau ES pada verb atau kata kerja. Jadi ketika kalimat itu dalam bentuk simple present tense, nah di situ kan ada penggunaan S atau ES pada kata kerjanya. Nah, kita akan mempelajari lebih dalam lagi tentang S atau ES tersebut. So, in the simple present tense where he, she, it, or a name is the subject, verbs can end in S or ES depending on the way the verb ends. Nah, ketika kalimatnya itu seperti yang saya sampaikan tadi, ketika kalimatnya itu adalah simple present tense yang dimana ketika subjeknya he, she, it atau nama orang, satu orang atau singular, nah maka kata kerjanya perlu ditambahi S atau ES. Nah, terus apa perbedaan penggunaan S atau ES itu tergantung pada the end of the verb. Jadi tergantung pada akhir huruf yang ada dalam kata kerja tersebut. Tergantung pada huruf terakhir yang ada dalam kata kerja tersebut. Oke. Nah, untuk most words, kebanyakan atau umumnya kata kerja itu menggunakan atau diakhiri dengan S. Jadi kebanyakan kata kerja itu diakhiri dengan S. Jadi ada beberapa pengecualian yang menggunakan ES. Kita akan bahas nanti. Nah, kita lihat dulu contoh-contohnya kalau kata kerja itu diakhiri atau ditambahi S. Jadi ingat ketika subjeknya he, she, it atau singular, jadi perlu kata kerjanya kita tambahi S atau ES. Tapi kalau kalimatnya dalam bentuk simple present tense. Nah, kita lihat di sini contohnya. Buy, buys. Nah, most words, kebanyakan kata itu hanya perlu ditambahi S. Eat, eats. Makan. So, drink, drinks. Minum. Cut, cuts. Memotong. Bring, jadi brings. Membawa, selanjutnya cook, cooks. Memasak, call, calls. Memanggil atau menelpon, sweep, sweeps. Menyapu, write, writes. Menulis, read, reads. Membaca. Nah, semuanya diakhiri atau ditambahi dengan S. Nah, coba kita lihat dalam contoh kalimat. Nah, ini kalimatnya adalah kalimat dalam bentuk simple present tense. She reads book in the library. Nah, read di situ ada tambahan S-nya. Selanjutnya, he eats some apples for lunch. Dia makan beberapa apel untuk makan siang. Next, he drinks a cup of coffee this morning. Dia minum secangkir kopi pagi ini.
Ria always sweeps the floor in the morning. Ria selalu menyapu lantai di pagi hari. My mother cooks fried rice in the kitchen. Ibuku memasak nasi goreng di dapur. Nah, kesemuanya subjeknya di situ ada she, he, Ria, atau my mother yang satu orang. Nah, berarti kata kerjanya kita tambahi s atau es. Baik, selanjutnya, nah, kapan kita harus menambahkan es pada kata kerja? Nah, kita akan bahas kali ini. Jadi, kalau kebanyakan kata kerja itu ditambahi es, lalu kapan? Pengecualian apa saja yang kita gunakan ketika menggunakan es? Baik. Oke, yang pertama. The verbs end with s, o, j, sh, x, and z atau z. Jadi kata kerja yang diakhiri dengan s, o, j, ch, sh, x, dan z. Nah, itu ketika ada kata kerja yang diakhiri dengan huruf-huruf tersebut, berarti kita menambahkan es. Baik, contohnya apa? Kita lihat. Nah, ketika yang diakhiri s, ada pass, passes. Jadi bukan yang double s saja ya, yang diakhiri satu huruf s juga termasuk dalam kategori ini. Miss, misses. Cross, crosses. Kiss, kisses. Guess, guesses. Focus, focuses. Discuss, discusses. Nah, ini contoh ketika diakhiri s. Selanjutnya ada ketika diakhiri huruf o. Cuma ada sedikit sekali kata kerja yang diakhiri o. Seperti do, does, go, jadi goes. Do, does, go, goes. Undo, undoes. Lalu overdo, overdoes. Nah, ini kata kerja yang diakhiri huruf O. Next, ada kata kerja yang diakhiri dengan c dan h. Catch, menangkap. Jadi catch. Reach, mencapai. Reaches. Teach, mengajar. Jadi teaches. Watch, menonton. Watches. Touch, menyentuh. Touches. Match, bertanding, jadi matches. Nah, ini contoh S, O, dan CH. Selanjutnya kita lihat contoh kata kerja yang diakhiri dengan sh atau sh. Ada wash, mencuci, washes. Wish, berharap, wishes. Brush, jadi brushes. Publish, publishes. Finish, finishes. Refresh, refreshes. Nah, next ada yang diakhiri x. Fix, fixes. Sedikit kalau yang diakhiri oleh huruf x ya. Mix, mixes. Relax, relaxes. Dan yang terakhir ketika diakhiri huruf z atau z. Buzz, buzzes. Fizz, fizzes. Quiz, quizzes. Nah, kesemuanya itu ketika diakhiri huruf-huruf itu ada 6 ya. S, O, C, CH, SH, SH, X, dan Z. Ingat ada 6. Nah, selanjutnya next. Kata kerja yang diakhiri dengan Y. Before it the consonant. Change Y into I. Jadi, kata kerja yang diakhiri huruf Y yang sebelum huruf terakhir itu huruf konsonan. Jadi sebelum Y itu hurufnya huruf konsonan. Konsonan tahu ya, selain huruf A, I, U, E, O. A, I, U, E, O itu huruf vokal. Nah, selain huruf vokal itu berarti disebut konsonan. Nah, yang diakhiri huruf Y, sebelum huruf Y itu huruf konsonan. Maka Y-nya
berubah jadi I ketika ada tambahan ES. Bisa difahami ya? Coba kita lihat seperti apa. Nah, ini cry. Diakhiri huruf Y dan sebelum huruf Y ada R. Jadi konsonan, cry. Nah, ketika ditambahi ES, ketika kita perlu untuk menambahkan ES, jadi Y-nya berubah jadi huruf I. Cries. Selanjutnya ada fly, terbang. Nah, flies berubah jadi I lagi. Fry, Y-nya hilang dan jadi I, jadi fries. Copy, copies. Deny, denies. Apply, applies. Carry, membawa, carries. Identify, identifies. Nah, semuanya sebelumnya huruf konsonan ada L, R, P, N, L, R, N, F. Nah, Y-nya berubah jadi I. Coba kita lihat dalam bentuk kalimat. My mother fried some eggs for breakfast. Ibuku memasak beberapa telur, menggoreng beberapa telur untuk sarapan. She cries because her pet died. Dia menangis karena peliharaannya mati. The bird flies from one tree to another tree. Burung itu terbang dari satu pohon ke pohon lainnya. Nah, jadi remember, ya diakhiri Y, tapi sebelumnya huruf konsonan. Nah, di sini ada pengecualian sebaliknya. Ketika kata kerja itu diakhiri Y, tapi sebelumnya huruf vokal, jadi kita hanya perlu menambahkan S. Ketika he, she, it subjeknya, dan kita perlu tambah S di kata kerjanya, jadi kita hanya menambahkan S, bukan ES. Contohnya apa? Pay. Nah, itu huruf Y yang di sebelumnya huruf A, vokal. Jadinya kita tidak menambahkan ES, tapi kita hanya menambahkan S. Pays. Buy, membeli, buys. Lay, lays. Enjoy, enjoys. Delay, delays. Say, says. Obey, obeys. Destroy, destroys. Play, plays. Nah, kesemuanya sebelum huruf Y itu huruf vokal. Jadi, kita tidak menambahkan ES, tapi S saja pada kata kerjanya. Kita menambahkan kata kerja itu dengan ES ketika Y yang didahului huruf konsonan. Ketika Y didahului oleh konsonan, sebelumnya konsonan berarti kita tambahkan ES, yang mana Y-nya harus berubah jadi I. Tapi ketika Y sebelumnya huruf vokal, jadi kita hanya perlu menambahkan S tanpa ada perubahan apapun.